Selamat datang kembali tuan-tuan dan nyonya-nyonya. Kita lanjutkan kembali kisah kehidupan Tuan Wira Darmadi yang jenius. Mohon dibantu subscribe yang belum subscribe ya, untuk yang sudah dukung channel ini terima kasih. Mari kita lanjutkan ceritanya. Bab 578. Aku ikut, aku juga akan bergabung. Seketika, banyak cendekiawan mengangkat tangan mereka dan menyatakan niat untuk bergabung dalam organisasi ini. Putro, Gading, Kuswanto, dan Ismanto tampak jelas telah membahas masalah ini sebelumnya. Siapapun yang bergabung dalam organisasi ini pasti dapat mengandalkan keempat orang itu di masa depan. Putro menoleh pada Wira dan bertanya sambil tersenyum, "Wahyudi, bagaimana denganmu?" Wira berbisik, "Kak Putro, apa yang sedang kamu rencanakan?" Dia merasa heran dengan Putro yang tidak biasanya tidak minum alkohol, lalu tiba-tiba mengungkapkan ide untuk mendirikan organisasi. Putro terkekeh dan menjawab, "Nanti saja baru kuceritakan, yang penting kamu mau bergabung dulu." "Tenanglah, aku nggak akan mencelakaimu." Wira menggertakkan gigi dan berujar, "Baiklah, aku juga akan bergabung." Mendengar itu, semua cendekiawan mendadak menyatakan niatnya untuk bergabung. Putro kembali berujar, "Kalau begitu, mari kita pikirkan nama untuk organisasi ini. Asosiasi Keadilan, Aliansi Pemuda, Kelompok Puncak, Jalan Kebenaran." Lantaran orang-orang mulai mengusulkan berbagai nama aneh, Putro mengernyit dan menggelengkan kepalanya. Kemudian, dia memandang Wira dan berkata, "Coba pikirkan satu nama juga." Wira memikirkannya sejenak sebelum berkata, "Kita semua adalah cendekiawan yang bercita-cita tertinggi untuk melihat keharmonisan dunia. Gimana kalau organisasi kita ini disebut Asosiasi Perdamaian saja? Asosiasi perdamaian yang memiliki misi mewujudkan keharmonisan dunia." "Ide yang bagus. Aku setuju." "Oke, namanya Asosiasi Perdamaian saja." Nama ini sangat cocok dengan 4 kalimat Wahyudi. Tidak ada yang keberatan dengan usul Wira. Akhirnya, semua orang sepakat untuk menamai organisasi mereka Asosiasi Perdamaian. Karena namanya sudah diputuskan, sekarang kita harus memilih seorang ketua. "Apa ada orang yang ingin kalian rekomendasikan?" ujar Putro sambil tersenyum. "Tuan Putro memiliki integritas dan bakat. Aku merekomendasikan dia menjadi ketua." Tuan Ismanto adalah orang yang dihormati semua orang, Tuan Gading disukai oleh semua orang. Tuan Kuswanto lebih dewasa dan berbudi luhur. Tanda seru petik 2. Tuan Wahyudi sangat berbakat, panjang akal, dan telah mengalahkan bangsa Agrel. Aku merekomendasikan dia menjadi ketua. Sebagian besar cendekiawan mendukung guru mereka masing-masing. Ada juga beberapa yang mendukung Wira. Putro tersenyum dan menangkupkan tinjunya seraya berkata, "Terima kasih atas penghargaan kalian semua, tapi aku merekomendasikan Wahyudi. Dia sudah mengalahkan bangsa Agrel dan menciptakan strategi cemerlang bagi kerajaan Nuala. Wahyudi masih muda dan kuat. Dia jugalah yang menulis prinsip organisasi ini. Jadi, aku merekomendasikan dia sebagai ketua. Aku cukup menjadi wakil ketua. Kami juga cukup menjadi wakil ketua. Biar Wahyudi yang menjadi ketua." Ismanto, Kuswanto, dan Gading berdiri sambil menyampaikan pilihan mereka sambil tersenyum. "Kalian sudah membahas ini sebelumnya, iya. Kalau begitu, apa lagi yang bisa kami katakan? Semua cendekiawan di sini adalah orang-orang yang bijaksana." Mereka semua pun mendukung Wira sebagai ketua. Wira mengibaskan tangannya beberapa kali sambil berkata, "Jangan, aku nggak bisa. Aku nggak sanggup menjadi ketua." Sejujurnya, dia tidak ingin terlibat terlalu jauh dengan cendekiawan zaman ini. Putro tersenyum dan berkata, "Wahyudi, seorang pria nggak boleh bilang nggak bisa, kamu sudah pasti bisa." Asteris, hahaha. Semua orang tertawa terbahak-bahak. Tidak peduli sekuat apa Wira menolak, itu tidak ada gunanya. Semua orang sudah sepakat untuk menunjuk dia sebagai ketua Asosiasi Perdamaian. Perjamuan sudah bubar, tetapi Wira masih memasang wajah datar dengan alis berkerut. Putro berujar sambil tersenyum, "Wahyudi, apa kamu tahu alasanku mendesakmu menjadi ketua?" Bab 579. Wira menghela napas, lalu berkata, "Kak, aku tahu ini adalah niat baik darimu. Kamu memberikanku jabatan menakutkan untuk menggertak orang-orang, lalu mengumpulkan sekelompok cendekiawan sebagai pendukung supaya mereka nggak berani menggangguku lagi." Mendengar perkataan Wira, Putro pun menjelaskan dengan serius, "Hehe, yang penting kamu memahami niat baikku. Tapi,
Ini bukan sekadar jabatan menakutkan. Kamu memiliki prestasi besar dalam penumpasan bangsa Agrel. Kamu juga menulis pedoman filsafat, ditambah dengan beberapa karya sastra yang akan dikenang selamanya. Meskipun pemerintah nggak pernah mengakui prestasimu, sebagian cendekiawan masih akan menghormatimu. DN bersedia bergabung dalam asosiasi perdamaian, timpal Putro. Wira pun bertanya sambil tersenyum, lalu, memangnya kenapa? Dengan menjadi ketua asosiasi perdamaian, para cendekiawan yang bergabung dengan asosiasi ini akan menjadi pendukungmu. Apapun yang ingin kamu sampaikan, mereka akan menyampaikannya untukmu. Siapapun yang ingin kamu maki, mereka juga akan memakinya untukmu, jelas Putro. Setelah itu, Putro melanjutkan sembari tersenyum lebar, selama jumlah cendekiawan yang bergabung dalam asosiasi perdamaian cukup banyak, kalaupun pemerintah nggak mau mengakuimu, kamu tetap akan menjadi figur berpengaruh. Putro melanjutkan, siapapun nggak akan berani menggunakan taktik birokrasi seperti yang dilakukan oleh Dirja sebelumnya terhadapmu. Sebaliknya, kamu malah bisa memanipulasi situasi politik dalam satu istana. Wira sontak memahami maksud Putro. Metode ini tidak lain adalah membina sekelompok cendekiawan dan menggunakan opini publik untuk memengaruhi kebijakan pemerintah. Saat ini, Putro kembali melanjutkan seraya tersenyum, ada satu hal lagi. Untuk melakukan pemberontakan, bukan hanya membutuhkan orang-orang yang berani dan kuat, tapi juga memerlukan sekelompok sastrawan yang mampu memberikan saran untuk melindungimu. Wira mulai merasa gugup, sehingga menyela, uhuk, Kak, Kanu sudah terlalu berlebihan, aku nggak berencana melakukan pemberontakan. Iya, aku mungkin sudah terlalu banyak minum. Kalau kamu nggak punya niat untuk melakukan pemberontakan, itu artinya para perampok dari Ispohan, Pegunungan Dajore, dan Ngarai Naga Biru nggak ada hubungannya denganmu. Ucap Putro sambil tersenyum, lalu dia pergi dengan tangan di belakang punggung. Wira mengernyit dan membatin, ternyata masih ada jejak yang tertinggal setelah Wira menggerakkan orang-orang itu kali ini. Namun, mengapa Putro tidak terlihat takut sedikit pun? Begitu kembali ke kamarnya, Danu telah menunggu di sana. Wira pun bertanya, apakah Satria sudah dipulangkan? Selama beberapa hari terakhir, Satria telah ditahan di Dusun Pranowo untuk menunggu Dirja turun dari jabatannya. Danu melaporkan dengan sangat bersemangat. Aku sudah mengantarnya ke balai prefektur dan pasukan rahasia naga langsung memborgol tangannya. Dia benar-benar ketakutan, selama beberapa hari ini, Danu merasa tegang dan bersemangat ketika memimpin pasukan Zirah Hitam dan para veteran untuk melawan pasukan dari kabupaten. Kini, dia sama sekali tidak takut pada pangkat-pangkat seperti letnan jenderal ataupun prefektur. Wira hanya mengiyakannya, lalu bertanya, bagaimana pemakaman anggota keluarga Pranowo? Danu menjawab dengan serius, semuanya sudah diurus dengan baik. Mereka dimakamkan dengan peti mati termewah di daerah ini, lalu dikuburkan di daerah yang memiliki feng shui terbaik di dusun. Wira tampak sedih, meskipun peti mati mereka mewah dan feng shui tempat mereka dimakamkan bagus, itu tidak akan mengubah kenyataan bahwa orang-orang tersebut telah meninggal. Lantas, apa gunanya? Danu berkata dengan suara rendah, kabarnya Dirja sudah ditangkap sekarang. Di antara warga dusun, ada yang menangis dan ada yang tertawa. Mereka mengatakan bahwa dendam Patli sudah terbayar. Mereka bahkan ingin memberi hormat kepadamu, Kak Wira. Namun, Wira malah menggeleng seraya berkata, ini belum bisa dianggap sebagai pembalasan. Kemudian, dia melanjutkan dengan ekspresi serius, Dirja hanya ditangkap. Dia akan diinterogasi ketika dibawa ke ibu kota kerajaan. Nggak ada jaminan bahwa dia akan dihukum mati. Mendengar hal ini, Danu pun berkata sambil menggertakkan giginya, Kak Wira, beritahu saja apa yang harus kita lakukan. Aku akan menuruti perintahmu. Wira mengambil beberapa langkah, lalu bertanya, apakah Jamal, Jupiter, dan Blackie ada di sekitar sini? Ketiga orang inilah yang menyembunyikan 3 patung tembaga di kabupaten terdekat. Danu menjawab dengan suara pelan, ya, mereka ada di sini. Mary juga datang, dia khawatir bahwa Dirja akan merasa putus asa dan melakukan sesuatu yang membahayakanmu. Jadi, dia membawa beberapa ratus pasukan perampok dan bersembunyi di lembah pegunungan terdekat. Mereka siap untuk menyerang kota pusat pemerintahan dan menyelamatkanmu kapanpun. Wira amat terkejut, lalu sontak berkata, apa? Perampok wanita ini sungguh berani. Bisa-bisanya dia ingin menyerang kota pusat pemerintahan. Setelah itu, Wira menghela napas dan berkata,
katakan padanya bahwa aku baik-baik saja, lalu minta bantuan darinya. Sebanyak 50 anggota pasukan rahasia naga mengawal 2 kereta tahanan untuk melaju dari gerbang selatan menuju wilayah selatan. Di dalam kereta tahanan belakang, Satria meratap dengan sedih, aku benar-benar difitnah. Tuan, aku benar-benar nggak bersalah. Larasati jatuh, Moana bangkit. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Medan Perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Semua ramalan itu berkaitan dengan Tuan Dirja, sama sekali nggak ada hubungannya denganku. Aku benar-benar sudah difitnah. Jelas Satria, dia benar-benar merasa bahwa nasibnya sekarang sangat buruk. Bab 580 awalnya, setelah gagal memberantas pemberontakan, istana menurunkan pangkat Satria dari Letnan Jenderal menjadi Jenderal Pendamping. Beberapa hari yang lalu, saat menyerang Dusun Pranowo, Satria ditangkap oleh veteran pasukan Sirah Hitam. Setelah akhirnya dibebaskan kemarin, Satria mengira bahwa dia sudah bisa hidup dengan tenang. Namun, kini dia malah terlibat dalam rencana pemberontakan. Seluruh keluarganya bahkan terancam akan dihukum mati. Di dalam kereta tahanan, Dirja memakinya dengan kesal, dasar bodoh. Aku adalah seorang pejabat sipil, untuk apa aku memberontak? Semua ini adalah tuduhan palsu terhadapku, bahkan pejabat militer sepertimu pun terkena imbas. Setelah kita sampai di ibu kota kerajaan, jaga mulutmu dengan baik. Dengan begitu, mungkin kita bisa menghindari masalah. Mendengar hal ini, Satria sontak bersemangat dan berkata, Tuan Dirja, aku tahu bahwa kamu memiliki koneksi di ibu kota kerajaan. Bisakah kamu membersihkan nama baik kita? Kita nggak akan dihukum mati, kan? Hukum mati. Bocah itu terlalu naif kalau mengira bisa menghukumku. Ucap Dirja sambil tersenyum dingin. Sorot matanya terlihat tajam bak pisau. Selama beberapa tahun ini, Dirja telah memberikan suap kepada Menteri Perekonomian. Itu sebabnya, hanya berdasarkan ramalan dan benda ramalan yang ada, istana tidak akan bisa menjeratnya dengan hukuman. Asalkan Jerry membelanya, ditambah dengan penasihat kanan yang memujinya di depan raja, hidup Dirja pasti akan terjamin. Selama mampu bertahan, suatu saat nanti dia akan menemukan Wira dan membalaskan dendam kesumatnya ini. Satria yang kesal pun berkata seraya menggertakkan giginya, iya, semua itu adalah kesalahan Wira. Bisa-bisanya dia memfitnah kita berdua yang adalah orang baik. Setelah memulihkan nama baik, kita harus menghabisi si Wira. Saat mereka berbicara dengan penuh emosi, tiba-tiba terdengar suara anak panah tajam yang menembus udara. Dalam sekejap, pasukan rahasia naga terlihat jatuh dari kuda mereka. Serangan musuh. Sejumlah prajurit pasukan rahasia naga menghunus pedang mereka dan berhenti di tempat. Setelah itu, pemimpin mereka berseru, siapa yang berani menghentikan pasukan rahasia naga dalam menjalankan tugas? Apa kamu nggak takut keluargamu akan dihukum mati? Serak, serak, serak. Seketika, lebih dari 300 prajurit bersirah sisik muncul di kedua sisi jalan gunung. 100 di antara mereka bersenjata busur, 100 bersenjata tombak, dan 100 lainnya bersenjata golok. Patung tembaga bermata satu muncul, pemberontakan terjadi. Seorang pemuda berwajah bulat yang membawa 2 kapak kayu tampak melangkah maju sembari berkata, Tuan Dirja dan Jenderal Satria, jangan khawatir. Aku, Jamal, dari Ispohan, sudah mengerahkan pasukan datang untuk menyelamatkan kalian. Medan Perang Lokana, Dirja pemimpinnya. Junet mengangkat senapan pendek seraya berseru, Tuan Dirja ditakdirkan untuk menerebut takhta dari Raja Bakir. Hei, pasukan rahasia naga, apa-apaan kalian? Beraninya kalian mencoba menangkap Tuan Dirja. Segera turun dari kuda dan terima kematian kalian. Larasati jatuh, Moana bangkit. Jaka mengangkat pedang besarnya sembari berkata, saudara-saudaraku, Tuan Dirja sudah ditakdirkan untuk memberontak. Bunuh semua pasukan rahasia naga untuk menyelamatkannya. Setelah Tuan Dirja berhasil merebut takhta, kita semua akan diberi gelar kebangsawanan dan diangkat menjadi menteri. Di sisi lain, ketua pertama Ngarai Naga Biru, Mary menggigit buah plum dengan lembut sembari berkata, Wira benar-benar nggak tahu malu. Kalau dia ingin menangkap kedua pejabat serakah ini, langsung lakukan saja. Bisa-bisanya dia bersandiwara dulu seperti ini. Putu yang berada di sampingnya hanya tersenyum lembut. Setelah pertempuran ini, mereka akan menjadi tangan kanan Wira. Kedepannya, ketika Wira melakukan pemberontakan, mereka pasti akan diuntungkan. Serang mereka.
Para perampok gunung segera berseru dan menyerang pasukan rahasia naga. Shush, shush, shush. Saat ini, anak panah tampak memelesat bak hujan. Dirja, Satria, enggak disangka, kalian ternyata benar-benar adalah pengkhianat. Ketika kembali ke ibu kota kerajaan, aku akan melaporkannya kepada raja dan memerintahkan eksekusi keluarga kalian. Beberapa prajurit pasukan rahasia naga telah tewas tertembak, sementara yang lainnya melarikan diri dan memaki dari kejauhan. Kini, hanya 2 kereta tahanan yang tersisa di tengah medan perang. Sekelompok perampok segera mengelilinginya. Satria yang terkejut dan gembira langsung berkata, "Tuan Dirja, kamu benar-benar memimpin para perampok ini untuk memberontak. Kita berdua nggak perlu pergi ke ibu kota kerajaan. Nyawa kita nggak akan terancam lagi." Dirja tertegun sejenak dan tidak bisa berkata-kata. Kemudian, dia segera memaki, "Dasar bodoh. Apa kamu nggak bisa berpikir? Bisa-bisanya kamu nggak sadar bahwa ini hanya tipu dayanya Wira. Semua perampok ini adalah bawahannya. Bukan hanya menginginkan nyawa kita, dia juga ingin memusnahkan keluarga kita." Pada tengah malam, di hutan sebelah timur Dusun Pranowo, ada beberapa sosok yang berdiri di sekitar 5 makam baru. Api tampak membakar uang kertas di Anglo, sementara 2 orang yang terikat sedang berlutut di tanah. Mereka mengeluarkan suara gemetar yang terdengar seperti memohon dan juga mengutuk. Saat ini, ada 3 batang dupa yang tertancap di depan makam. Wira menghunus pedang Ireksa, dengan sorot mata yang sedih dan dingin. "Huhu, aku adalah pejabat resmi istana. Membunuhku sama dengan pemberontakan." "Ah," ucap Dirja,